Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Dian Ida Merdeka Sari dari SMK Negeri 3 Balikpapan. SMK Negeri 3 Balikpapan terletak di Jalan Belibis RSS Damai 3 nomor 1 RT 48 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Best practice saya berjudul Gen Becak Lari dengan memanfaatkan maka kolaborasi. Generasi cegah aksi korupsi dengan nilai-nilai integritas. Yang menjadi latar belakang adalah masalah yang sering muncul di SMK. Yang pertama, menghadapi tantangan masa depan yang semakin beragam, terkhusus penerapan nilai-nilai integritas sebagai pelajar berintegritas. Yang kedua, pengaruh sosial media, konflik antar teman sebaya, dan lunturnya budaya Indonesia kaitannya dengan adab atau etika hidup di masyarakat. Sehingga peran saya sebagai guru bimbingan konseling untuk turut serta mewujudkan pelajar berintegritas yang berkarakter profil pelajar Pancasila dengan yang pertama, membantu mendampingi murid untuk menemukan alternatif solusi atas masalah atau tantangan yang dihadapi. 2. Menyediakan ruang bimbingan konseling yang nyaman dan aman, terjaga kerahasiaannya. 3. Menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang berpihak kepada murid, memfasilitasi gaya belajar dan mengembangkan potensi, bakat, serta minat murid agar lebih kreatif, inovatif, dan tepat guna. 4. Mengoptimalkan aset manusia, yaitu guru dan murid, untuk menciptakan karya yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. 5. Gerakan berliterasi dengan membaca, menulis, memahami, berpikir kritis untuk mengolah informasi hingga menciptakan hasil karya murid. Di mana tujuannya adalah 1. Mengoptimalkan peran guru bimbingan dan konseling dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling yang berpihak pada murid, memfasilitasi gaya belajar dan pengembangan potensi, bakat, dan minat murid agar lebih kreatif, inovatif, dan tepat guna. 2. Memberikan kesempatan untuk murid mendapatkan pengalaman yang nyata dengan mengasah kemandirian dalam berkarya serta kemampuan problem solving. 3. Mewujudkan program kegiatan Gen Becak Lari dengan memanfaatkan mari kolaborasi sebagai pembiasaan yang membudaya bagi seluruh warga sekolah. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian 1. Murid dapat mengoptimalkan dirinya dalam potensi, bakat, minat, serta kemampuan problem solving. 2. Terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang berpihak pada murid dengan hasil karya yang tepat guna dari diri sendiri, untuk diri sendiri, dan orang lain. Langkah-langkah
Yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan pengawas pembina, rekan sejawat, dan juga komite sekolah, serta membuka forum untuk berinteraksi dengan murid. Hal ini perlu mempertimbangkan suara, voice, pilihan, choice yang dimiliki murid, sehingga akan menimbulkan kepemilikan ownership bagi murid. Kedua, penyusunan program agar kegiatan lebih sistematis, mudah dianalisis, penyampaian terstruktur, serta menghemat waktu dan tenaga sehingga tujuan dapat tercapai. Ketiga, pemanfaatan dan penyebarluasan sebagai upaya konkret pencapaian visi misi, mengenalkan sekolah sehingga meningkatkan kredibilitas sekolah serta memperkuat hubungan baik antar murid, sekolah, dan masyarakat atau dunia kerja dan industri atau lembaga terkait. Yang keempat, evaluasi program, membantu mengambil keputusan yang tepat, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, menilai sejauh mana tujuan program tercapai, menentukan keberlanjutan program. Hasil evaluasi program sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap pencapaian program. Hasil yang diharapkan, yang pertama, peningkatan kualitas hasil belajar melalui program Gen Becak Lari dengan memanfaatkan Mari kolaborasi agar murid menjadi pelajar berintegritas. Yang kedua, meningkatkan giat literasi dengan kegiatan membaca, menulis, memahami, berpikir kritis untuk mengolah informasi hingga menciptakan hasil karya murid. Yang ketiga, layanan bimbingan konseling dapat membantu murid mencapai kemandirian dan perkembangan diri yang optimal. Struktur program dan mitra. Targetnya adalah siswa kelas 10, 11, 12 SMK Negeri 3 Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaannya membuat hasil karya dilakukan 2 kali pertemuan KBM jam pelajaran bimbingan konseling yang langsung dipandu dan dibina oleh guru bimbingan dan konseling. Berikutnya, untuk pemanfaatannya bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan siapapun boleh untuk mengakses atau menggunakannya. Mitra, yaitu kepala sekolah, pengawas pembina cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Kalimantan Timur, rekan sejawat, komite sekolah atau komite kelas, industri dan dunia kerja atau instansi yang terkait, dan yang utama adalah murid. Kapasitas yang harus dimiliki sekolah, kepala sekolah, pengawas pembina, guru, dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi, lokasi sekolah yang strategis, sarana prasarana yang baik, iklim sekolah yang kondusif, nyaman, dan asri. Standar proses pembelajaran dan standar penilaian dikoordinasikan dengan orang tua atau wali murid. Kemungkinan tantangan, kurangnya partisipasi aktif murid pada kegiatan Gen Becak Lari, kurangnya dukungan atau keterlibatan rekan sejawat di sekolah, kesulitan mengatur logistik, yaitu mengelola aliran produk hasil karya, informasi, dan sumber daya dari titik awal hingga tujuan akhir. Rencana evaluasi, kepala sekolah melakukan monitoring jalannya kegiatan Gen Becak Lari dengan memanfaatkan Mari kolaborasi. Melakukan refleksi mingguan setelah kegiatan program Gen Becak Lari dengan memanfaatkan Mari kolaborasi berlangsung. Melakukan observasi atau survei secara berkala untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang telah berjalan. Berdasarkan capaian literasi yang belum maksimal pada rapot pendidikan, serta masih minimnya kemampuan murid SMK dalam menghadapi konsep integritas, dibuktikan dengan perilaku yang masih kurang akan kesadaran diri sendiri untuk melakukannya. Maka, sangat penting sekali kegiatan berliterasi dan nilai integritas melekat pada diri murid SMK. Karena murid SMK akan menjalankan praktek kerja lapangan di industri dunia kerja dan menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Untuk mengoptimalkan tugas saya sebagai guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah dan wakil kepala bidang hubungan industri dan masyarakat, di mana mendampingi murid dalam pengembangan dirinya dan memberikan pelayanan prima yang menjadi poin utamanya. Maka sudah semestinya saya dengan optimis dan senang hati memfasilitasi potensi, bakat, dan minat yang dimiliki murid untuk dikembangkan. Melalui best practice saya yang berfokus pada pelajar berintegritas, semoga generasi emas dapat diwujudkan.